Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah analisis berorientasi objek dengan mata kuliah yaitu dengan dosen matkul yaitu Pak Ihwanul Hakim dengan kelas IF 405. Kelompok kami disusun oleh Mas Muhammad Zain Fikri, ada Mas Irsad Husain Hanaf, ada Mas Marcelino Sah Pratama, ada Mas Rizky Dwi Nugroho, dan saya Ahmad Akhlairon Nazar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zain Fikri. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pendahuluan, yaitu PT Himatika adalah perusahaan ekspor pakaian dengan 1.000 karyawan. Beroperasi 24 jam dalam 3 shift. Saat pesanan meningkat, karyawan diminta lembur, tapi sistem yang absensi yang ada belum mampu mencatat shift dan lembur secara otomatis, serta kurang efisien dalam pengelolaan data. Untuk itu, kami usulkan sistem absensi digital yang bisa mencatat per shift dan lembur secara otomatis, menyimpan data secara terstruktur, dan menghasilkan laporan bagi manajemen. Kemudian next, untuk alur utama proses bisnis absensi, proses sistem dimulai dengan pengaturan shift sampai jam masuk, istirahat, dan pulang. Admin akan input data karyawan seperti NIP, nama, shift, dan sidik jari. Setiap karyawan absen dengan sidik jari dan data diambil setelah shift selesai. Bila tidak hadir, admin input alasan, kemudian laporan absensi harian dan lembur bisa diakses oleh admin, manajemen, dan karyawan melalui komputer booth. Next. Kemudian di sini ada flowchart yang menggambarkan alur proses dari input data sampai laporan absensi. Visualisasi ini memudahkan kita untuk memahami sistem dan jadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Next. Fishbone diagram menunjukkan akar permasalahan terkait sistem absensi yang berjalan. Pada diagram ini membagi penyebab ke dalam beberapa kategori utama, seperti manusia, mesin, metode, dan data. Misalnya, dari sisi manusia, absensi manual rentan kelalaian dari mesin. Tidak ada integrasi data otomatis. Kemudian Fishbone membantu kami merancang solusi yang lebih tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Marcelino. Monggo, Mas. Baik, di sini adalah use case diagram dari sistem aplikasi yang sedang berjalan. Di sini ada 3 role, yaitu karyawan, administrator, dan manajemen. Untuk karyawan, untuk semua role itu bisa mengakses halaman login. Dan untuk karyawan itu bisa mengakses halaman entry absensi, laporan absensi per karyawan, dan laporan overtime per karyawan lewat boot komputer yang disediakan. Dan untuk administrator itu bisa mengakses entry data karyawan, entry data shift, laporan absensi semua karyawan, dan laporan overtime semua karyawan. Dan untuk manajemen itu bisa melihat laporan absensi semua karyawan dan laporan overtime semua karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada activity diagram dari entry data karyawan. Namun ini akan saya jelaskan lebih lanjut di square diagramnya agar lebih jelas. Di sini administrator akan melakukan login ke sistem absensi, dan setelah login berhasil, administrator akan memasukkan data karyawan ke dalam menu master karyawan. Lalu karyawan akan mendaftarkan sidik jarinya ke mesin fingerprint, dan administrator akan mengambil data sidik jari tersebut dan memasukkannya ke dalam master karyawan tadi. Selanjutnya ini adalah activity diagram dari entry data shift. Nah, dan ini adalah sequence diagramnya. Di sini administrator itu login dulu ke sistem absensi seperti tadi dan memasukkan data shift karyawannya ke dalam menu master karyawan. Lalu selanjutnya ini adalah activity diagram dari absensi manual, dan ini adalah sequence diagramnya untuk entry absensi manual. Di sini administrator melakukan login. Setelah berhasil, administrator akan mengambil data karyawan tidak masuk dari mesin fingerprint. Setelah mendapatkan datanya, administrator akan memasukkan data karyawan yang tidak masuk itu beserta alasannya ke menu laporan absensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Irsan. Baik, terima kasih. Nah, di sini tampilan activity diagram untuk laporan pulang tidak sesuai waktu shift. Kurang lebih seperti ini untuk diagramnya. Mungkin langsung next aja Mas untuk sequence-nya.
Nah, jadi untuk prosesnya sistem administrasi akan mencatat jam pulang karyawan, namun karena tidak ada fitur pembanding dengan data shift, maka sistem tidak mendeteksi otomatis apakah karyawan pulang terlalu cepat atau terlalu lama. Jadi administrator harus memeriksa data jam pulang satu persatu dengan mencocokkannya secara manual dari jadwal shift yang dimiliki masing-masing karyawan. Mungkin langsung next aja, Mas. Nah, ini untuk activity diagram laporan absensi seluruh karyawan. Untuk penjelasannya ada di sequence diagram. Baik, untuk laporan absensi seluruh diagram, absensi seluruh karyawan, administrator melihat laporan absensi harian untuk semua karyawan, namun data yang ditampilkan masih dalam bentuk log jam masuk dan pulang tanpa status hadir, telat, atau alfa. Mana admin harus memilih rentang waktu terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan seluruh data absensi sesuai filter tersebut. Nah, proses bisa dilakukan secara manual, baik itu dilakukan Excel, dicetak, atau ditulis ulang ya. Kemudian langsung next aja, Mas. Nah, ini untuk activity diagram lihat laporan overtime seluruh karyawan. Untuk penjelasannya di sequence diagram. Untuk proses lihat laporan overtime seluruh karyawan, eh, sistem tidak mengetahui ya batas waktu shift sehingga tidak bisa menentukan apakah seseorang atau tidak lembur atau tidak ya. Nah, karena itu seperti sebelumnya proses analisa dilakukan manual oleh admin. Kemudian setelah sistem menyajikan data jam pulang bisa terlihat pada sequence diagram. Kemudian mungkin langsung next aja, Mas. Nah, ini untuk laporan absensi per karyawan ya. Proses dilakukan oleh karyawan melalui bot komputer. Untuk sequence diagramnya, pengguna hanya dapat melihat jam masuk, istirahat, dan pulang tanpa label hadir atau telat. Kemudian selanjutnya untuk nextnya, Mas. Nah, ini juga tapi untuk laporan overtime ya per karyawan. Prosesnya juga serupa dengan absensi per karyawan, hanya saja difokuskan adalah jam pulang. Jadi pengguna harus mengecek sendiri apakah jam pulang tersebut melewati batas shift karena sistem tidak memiliki informasi tentang waktu shift masing-masing individu. Jadi siklus diagram menunjukkan sistem hanya menampilkan data dan pengguna harus mengambil keputusan sendiri dari hasil tersebut. Baik, langsung saja. Untuk ini adalah IRD. Untuk penjelasannya di sini terdapat 4 tabel dengan tabel karyawan sebagai tabel masternya. Di dalamnya ada ID sebagai primary key, nama, nomor induk, dan sebagainya. Kemudian ada pada tabel shift kerja, di sini ID shift kerja sebagai primary key dengan berisi nama shift, jam mulai, jam selesai, dan keterangan. Untuk tabel data absensi, di sini terdapat ID sebagai primary key, ada karyawan ID sebagai foreign key, ada shift ID sebagai foreign key, dan tanggal, jam masuk, jam keluar, total jam, status keterangan, dan ada raw data ID sebagai foreign key. Di sini juga ada tabel raw data absensi dengan ID sebagai primary care-nya, terus ada karyawan ID sebagai foreign key-nya, terus ada waktu, tipe, device ID, dan lokasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Baik, untuk diagram saja di sini itu mencakup beberapa poin penting. Yang utama yaitu pencatatan waktu masuk karyawan, kemudian pencatatan jam istirahat, dan pencatatan jam overtime dari karyawan. Mungkin next, Mas. Nah, kemudian untuk komponen diagram itu berisi main program berisi paket data absensi yang di dalamnya berisi paket data karyawan dan paket data absensi. Kemudian ada paket laporan absensi yang berisi paket laporan absensi dan paket laporan overtime. Saya kembalikan lagi kepada Mas Akil. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman dan Pak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.